Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima warta sukacita dari Tuhan pada hari ini. Senin, 18 Mei 2020. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Bab 16, ayat 11 sampai 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, Senin 18 Mei 2020. Ada banyak sekali nasihat yang Yesus berikan kepada para murid di saat terakhir kebersamaan mereka. Selain itu pula, Yesus menjanjikan Roh kebenaran. Yesus juga menyampaikan apa yang harus mereka lakukan nanti. Yesus selalu menguatkan mereka agar selalu bisa bertahan dalam penolakan dan penganiayaan. Yesus berpesan kepada para murid,
agar mereka melanjutkan misi perutusannya ke seluruh bangsa di dunia. Mereka harus bersaksi tentang Yesus yang wafat dan kemudian bangkit bagi semua manusia. Itulah kebenaran yang harus mereka wartakan sampai ke ujung dunia. Mereka tidak perlu takut dan khawatir saat bersaksi, karena mereka akan dibantu oleh Roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan menyertai mereka di dalam segala hal, akan selalu menguatkan hati mereka saat mereka ditolak, dicaci maki, disingkirkan, bahkan dibunuh. Roh Kudus yang diutus Yesus kepada para murid setelah kenaikannya ke surga, Roh yang sama itulah yang juga mengutus kita di zaman sekarang ini. Melalui sakramen baptis dan penguatan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bila kita melakukan semua perintah Allah, Roh Kudus ini akan membimbing kita. Roh Kudus ini akan selalu mengingatkan agar kita tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus selalu ada di sekitar kita. Marilah kita membuka hati dan pikiran agar Roh Kudus penuhnya tinggal dan berkarya di dalam diri kita. Amin.